Oke, sekarang sudah tepat pukul 10:21. Sebelumnya terima kasih. Izinkan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu dan teman-teman dari warga RT 06 RW 02 Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati. Pada kesempatan yang hari ini, kami, mahasiswi dan mahasiswa dari Universitas Diponegoro, sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan di RT 6 RW 2 Kelurahan Balai Kambang. Dan hari ini, tepatnya kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi salah satu program kerja yang akan kami laksanakan selama kegiatan KKN ini. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Yasmin Fatina Zahira, bisa dipanggil Yasmin, mahasiswi Agribisnis 2018 Universitas Diponegoro. Selanjutnya bisa untuk kawan saya, bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diaksa Rizky Yudi Putra, mahasiswa Universitas Diponegoro. Oke, tanpa lama-lama lagi, ini langsung aja kita mulai ke sosialisasi yang pertama dulu. Mungkin untuk Adit, apakah sudah bisa mulai dulu untuk presentasinya? Duluan, Min. Duluan aja. Oh ya, oke. Coba saya duluan ya. Untuk hari ini, karena tadi mungkin sebelumnya saya udah jelasin, kalau misalnya background saya itu tentang agribisnis. Agribisnis ya seputar pertanian, kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya kegiatan pertanian itu dilakukan di wilayah perkotaan nih, terutama karena di daerah Jakarta Timur. Mungkin aja. Tuh. Nah, dan hari ini saya akan membawakan satu tanaman yang mungkin nggak asing lagi ya di telinga kita semua, yaitu tanaman lidah buaya. Oke. Nah, sudah terlihat ya PPT-nya? Oke, nah. Sudah. Brief introduction, ada tanaman lidah buaya. Di sini juga ada terlihat menanam tanaman sejuta manfaat. Sebenarnya manfaat dari lidah buaya apa sih? Nah, ini kita kenalan dulu. Sebelumnya, nama saya Putri Yasmin, kembali lagi, Agribisnis 2018 KKN, Tim 2 Universitas Diponegoro. Nah, di sini ada banyak banget sebenarnya manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman lidah buaya. Contohnya, bisa dilihat di sini, tanaman lidah buaya itu sendiri, nanti kalau misalnya diolah, itu bisa gelnya bisa jadi penyembuh luka. Kemudian, kalau untuk wajah, untuk kecantikan nih, mungkin untuk ibu-ibu dan teman-teman perempuan atau laki-laki juga bisa banget. So, kalau misalnya kulitnya lagi kering, bisa menggunakan lidah buaya agar melembabkan kulit, karena gelnya itu bisa menutup pori-porinya agar tidak dehidrasi mukanya. Kemudian, bisa juga nih ditaruh di rambut untuk melebatkan rambut kita. Kemudian, bisa juga diolah jadi bahan minuman, ada nata de coco. Nata de coco mungkin kelapa ya gitu, dari bahan lidah buaya, terus banyak lagi, ada sari lidah buaya juga bisa. Kemudian nih kalau sekarang kita sering banget nih pakai hand sanitizer. Tuh, nah, hand sanitizer itu juga bisa dibuat dari lidah buaya loh, kalau dicampur dengan alkohol 70%. Dan yang terakhir, kalau misalnya tadi dibuat dari minuman, itu bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, cocok banget kan kalau misalnya selama pandemi ini yang dibutuhkan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bicara tentang meningkatkan daya tahan tubuh, kenapa sih kok bisa ya tanaman lidah buaya ini meningkatkan daya tahan tubuh? Apa aja kandungan senyawa aktifnya?
Terdapat dua senyawa aktif yang terkandung pada tanaman lidah buaya. Yang pertama ada senyawa aktif asemanan yang berperan sebagai imunomodulator, yang artinya meningkatkan produksi limfosite dan menopang sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada senyawa aktif glukomanan yang berperan sebagai penurun kadar kolesterol dalam darah serta membantu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Nah, tadi kita udah kenalan nih tentang manfaatnya banyak banget ya, bisa dari kesehatan, bisa kecantikan, minuman, industri, dan masih banyak lagi. Tahu nggak sih sebenarnya tanaman lidah buaya sendiri itu juga sudah menjadi ikon dari kota Jakarta Timur. Nah, karena kebetulan kita warga Jakarta Timur nih, harus banget untuk kita menanam paling nggak satu tanaman lidah buaya di pekarangan rumah. Oke, tadi udah cerita tentang manfaatnya, terus ikonnya juga. Kalau bisa kita menanam nih satu tanaman lidah buaya gitu. Nah, sekarang Yasmin akan bahas tentang bagaimana sih cara menanam lidah buaya di rumah itu sendiri. Nah, untungnya nggak usah khawatir gitu. Kalau tanaman lidah buaya itu sebenarnya nggak harus ditanam di lahan yang besar gitu. Bisa banget, malah justru disuggest untuk disarankan untuk tanam di pot aja gitu. Karena kenapa di pot? Nutrisinya bisa lebih terkontrol, kemudian nggak terlalu kering juga gitu, karena kalau misalnya tahu nih lidah buaya, mungkin udah pernah lihat ya, kalau lidah buaya itu kan ada duri-durinya, terus dia tanamannya berjal, itu sebenarnya salah satu kelompok dari kaktus gitu, jadi tidak perlu lahan atau kondisi lingkungan yang terlalu lembab gitu, justru malah membutuhkan lahan yang kering. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk menanam lidah buaya itu sendiri. Pertama, tentunya ada bibit lidah buaya, kemudian media tanam, di sini ada isinya pupuk organik dan kompos, kemudian pasir. Pasirnya ini mungkin kalau misalnya nanti mau menanam, bisa beli pasirnya di material gitu, bilang aja pasir gunung gitu, karena memang membutuhkan pasir yang kasar gitu, pasir-pasir kasar ya, bukan pasir halus. Kemudian untuk alat-alatnya sendiri juga bisa skop gitu untuk menggali, untuk ngaduknya juga, kemudian tentunya ada pot di sini. Oke. Nah, yang pertama ini ada penanaman. Gitu, penanaman pertama-tama, jadi kita harus menyiapkan media tanamnya dulu. Gitu. Jadi menyiapkan media tanamnya. Komposisinya ada tanah tadi, media tanam yang terdiri pupuk organik, kemudian kompos juga, lalu dicampurkan dengan pasir kasar tadi, gitu. Dan perbandingannya itu 3:3 atau ya 1:1 ya gitu. Nah, teksturnya sampai seperti apa sih? Sampai nanti kurang lebih tanahnya itu tidak menggumpal gitu. Jadi memang dibutuhkan media tanam yang berpasir seperti itu. Seperti di gurun aja nih, karena memang lidah buaya ini kan tanamannya tergolong tanaman seperti kaktus seperti itu. Lalu setelah dicampurkan tadi, langsung dimasukkan aja ke potnya. Langsung dimasukkan potnya, lalu bibit-bibit yang tadi sudah ada ditanam di media tanam yang sudah disiapkan, dan pastikan kalau misalnya tertanam dengan baik gitu, jangan akarnya masuk semua ke tanah, terus juga di sekitar bibitnya itu dipadatkan agar nantinya tanamannya itu tidak roboh. Lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini mungkin agak ilustrasi aja ya. Ini kebetulan kenapa jadi satu baskom, karena untuk menyelamatkan aja nih pot-potnya belum datang gitu. Dan nanti tenang aja karena ini banyak, jadi untuk warga-warga RT 6, RW 2, nanti akan ada beberapa bibit tanaman lidah buaya yang akan dibagikan. Once potnya udah datang gitu, dan tanaman-tanaman ini akan dipindahkan. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini gitu. Dan untuk tanaman lidah buaya sendiri itu memang harusnya dibuat satu pot masing-masing ya gitu, agar nutrisinya tidak berebutan nih gitu, dan dikasih jarak gitu, dan pastikan juga wadahnya itu cukup besar gitu, agar pertumbuhannya itu bisa lebih baik. Dan untuk penyiramannya bagaimana? Karena memang ini kan tanaman kaktus, jadi nggak terlalu membutuhkan banyak air. Jadi ya mungkin bisa 2-3 hari sekali saja untuk memberikan airnya.
seperti itu. Dan kurang ya atau sesuai kondisi kalau misalnya tanahnya udah mulai kelihatan kering bisa langsung diberi air aja secukupnya. Jangan sampai banyak-banyak karena nanti akan busuk seperti itu. Next. Nah, tadi udah bicara tentang bagaimana nih menanam lidah buaya di rumah. Kemudian tadi juga sempat dikasih tahu manfaatnya lidah buaya, salah satunya bisa dibuat minuman. Nah, sekarang Yasmin mau sharing gimana caranya membuat minuman dari lidah buaya. Ini ada beberapa alat-alat dan bahan-bahan yang bisa disiapkan. Tuh, mungkin nanti kalau misalnya lidah buaya udah besar, tadi kan bibit-bibit masih kecil ya, kalau misalnya mau minum sekarang, ya bisa beli dulu di pelepah lidah buaya, di e-commerce ada, di beberapa supermarket juga ada yang menjual pelepah lidah buaya besar gitu. Nah, jadi alat-alatnya, alat dan bahannya tentu pelepah lidah buaya, kemudian ada biji selasi, air ini ya, air mineral, kemudian ada kapur sirih, garam, gula, daun pandan, dan juga ini kebetulan bukan di-endorse ya, sama sirup marjan gitu. Ini kebetulan aja fotonya sirup marjan, jadi kalau bisa sirupnya itu warna melon yang warna hijau, jadi itu biar lebih segar gitu dan sesuai nih sama warnanya lidah buaya. Kemudian alat-alatnya juga ada panci, pisau, kemudian gelas gitu. Nanti untuk menyajikan lidah buayanya setelah sudah jadi. Oke, selanjutnya ada cara pembuatannya. Pertama, pelepah lidah buayanya itu dikupas terlebih dahulu dari daunnya gitu pelepahnya. Kemudian ambillah gel-gelnya dan gel-gel tersebut itu dipotong menjadi dadu. Kemudian karena itu kan gelnya masih berlendir banget ya, jadi nggak mungkin juga nih langsung kita makan gitu. Jadi langkah selanjutnya adalah merendam potongan dadu dari lidah buaya itu tersebut ke dalam air berisi kapur sirih dan garam. Kemudian diaduk-aduk dan diamkan selama 1 jam. Lalu setelah 1 jam selesai ditiriskan, lalu direbus di air biasa gitu. Kemudian setelah sebentar direbus untuk mengangkat gel-gelnya tadi, kemudian dipindahkan lagi ke wadah yang berisikan air dan juga tambahan jeruk nipis nih. Lalu didiamkan sebentar, kemudian ditiriskan, nanti dipindahkan lagi, direbus bersama dengan gula pasir dan juga daun pandan. Nah, kenapa harus daun pandan? Karena untuk menghilangkan bau yang kurang sedap dari lidah buaya sendiri. Nah, setelah udah jadi, direbus tadi terakhir, langsung dipindahkan aja nih ke gelas yang berisikan es, dan juga masukin biji selasihnya yang sudah jadi, disiapkan, dan ditambahkan lidah buaya yang udah jadi, dan dikasih sirup melonnya tadi untuk mempercantik. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana manfaatnya, kemudian bagaimana menanam lidah buaya di rumah, dan juga pemanfaatan lidah buaya sebagai bahan minuman. Pesan Yasmin, satu aja, karena sekarang juga PPKM diperpanjang, so stay safe, stay healthy, stay at home. Kalau misalnya pergi-pergi keluar, bisa jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Yasmin. Mungkin selanjutnya langsung aku aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya Diaksa Rizky Putra untuk share screen tentang penyebaran hoax di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Diaksa Rizky Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun ajaran 2018. Karena kita ngomongin tentang hoax, jadi kita itu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hoax. Definisi hoax itu dibagi menjadi 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hoax sebagai berita bohong atau tidak bersumber. Sedangkan
Oxford English Dictionary mengartikan hoax sebagai kebohongan yang dibuat dengan tujuan kejahatan. Sebenarnya, maksud dari hoax itu sendiri ialah berita bohong atau berita yang tidak benar atau tidak jelas dari mana sumbernya. Pengertiannya sendiri sebenarnya tergantung dari kitanya, mengartikannya apa, dan intinya hoax itu adalah berita bohong. Nah, ini salah satu contoh-contoh berita hoax pada masa pandemi. Pertama, ramai broadcast COVID Hunter paksa swab malam hari. Nah, DKI pastikan itu hoax. Kedua, 5 kaset bawang putih sangat berguna untuk pasien COVID-19. Dan yang ketiga, angin bisa terbangkan virus corona sampai 6 meter. Itu termasuk contoh-contoh hoax di masa pandemi. Nah, kemudian gimana sih cara nentuin hoax atau enggak? Jadi banyak cara untuk nentuin hoax itu. Gimana hoax itu? Yang pertama, sumbernya tidak jelas. Yang kedua, kredibilitas berita tidak dapat diuji. Yang ketiga, tidak ada penelitian atau bukti yang valid. Nah, sebenarnya ini kita bisa ngelihat ya dari contoh-contoh ini. Banyak banget berita-berita hoax yang tersebar di grup-grup WhatsApp ibu-ibu, grup-grup WhatsApp bapak-bapak, atau RW-RW yang di mana dari mana sumbernya, dari mana, atau cuma dari mulut ke mulut, dari WA ke WA yang nggak jelas. Dan kadang mereka tidak menyertakan link atau website yang menyebutkan hal itu. Nah, kemudian gimana sih cara pencegahan penyebaran hoax? Sebenarnya banyak cara sih ya. Pertama, kita cermati dulu nih alamat situsnya. Misalkan kita dapat info dari suatu website atau dari satu platform. Kita lihat nih situsnya. Dia bener nggak sih situsnya? Dia bener nggak sih beritanya? Dia dapat berita dari mana ya? Nah, jadi berkesinambungan dengan yang kedua, dengan cara yang kedua, itu periksa faktanya. Fakta di lapangan kayak gimana? Apakah benar itu terjadi? Apakah benar penelitiannya itu ada atau kayak gimana? Lanjut. Nah, terus juga ada grup-grup diskusi anti hoax. Jadi kita nih masyarakat yang katanya milenial terkadang meninggalkan Facebook loh, karena kayak udah nggak zaman atau kayak gimana. Padahal di Facebook itu banyak banget grup-grup atau forum-forum seperti ini nih, forum anti fitnah, hasad dan hoax atau FAFHH. Kalian banyak yang nggak tahu kan? Tapi sebenarnya itu tuh ada di Facebook dan itu tuh rame. Grupnya itu rame banget. Kalian bisa coba deh cek nanti di Facebook. Yang keempat itu cek keaslian foto. Nah, cek keaslian foto tuh sebenarnya jarang banget digunain karena nggak begitu banyak orang yang mengerti bagaimana cara mengecek keaslian foto. Jadi mungkin buat kita-kita yang awam mungkin bisa ngelihat dari yang pertama aja. Nah, caranya yaitu cermati alamat situs dan periksa fakta. Lebih penting periksa fakta sih, karena periksa fakta tuh kita bakal tahu sendiri, oh sebenarnya tuh kayak gini yang bener, yang gitu hoax. Jadi kita nggak bakal kemakan omongan-omongan orang lain, karena lebih bahaya omongan dari orang luar loh. Kayak, ternyata ini gini-gini ya, COVID kayak gini-gini, dan segala macam. Jadi menimbulkan perspektif-perspektif yang liar di masyarakat, sehingga kita jadi nggak tahu tuh yang mana berita hoax, jadi kita nggak tahu mana berita yang benar. Nah, lanjut aja deh. Nah, jadi gimana sih cara ngelaporin hoax? Sebenarnya kita sebagai masyarakat yang sudah berkembang ya, karena banyak menggunakan media sosial, banyak banget caranya. Pertama di Facebook. Di Facebook itu kita bisa mereport atau melaporkan sebuah status dengan cara kita lihat kategori terus masuk ke informasi hoax, terus kita tulis sebagai hate speech atau harassment atau rude atau threatening. Dua, kita misalkan lihat ada berita di Google, di Twitter atau di Instagram, kita bisa menggunakan fitur feedback atau report. Yang ketiga, ternyata Kominfo juga menyediakan loh platform atau email aduan untuk kita mengadukan berita-berita hoax yang tersebar di masyarakat, yaitu dengan cara kita mengemail ke aduankonten@mail.kominfo.go.id.
Selanjutnya, nah, karena kebetulan saya dari Fakultas Hukum, maka saya akan share ya, atau gimana sih pengaturan hukum tentang berita hoax itu. Jadi, dalam hukum pidana di Indonesia, istilah hoax itu tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa peraturan yang mengenai berita hoax atau berita bohong. Jadi, sebenarnya tidak ada peraturan yang khusus mengenai hoax itu sendiri. Tetapi, hoax itu diatur di berbagai peraturan undang-undang dengan menuliskan sebagai berita bohong atau gimana. Nah, contohnya ini, ada sanksi pidana dalam pasal 390 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebagai peraturan umum yang mendasari peraturan-peraturan hukum di atasnya, di bawahnya. Pidana pasal 390 ini mengatur tentang berita hoaks yang ada di masyarakat. Kedua, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu undang-undang yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang ITE yang lagi banyak disorot di media-media karena banyak yang pasal karetnya. Yaitu ada pengaturannya, jadi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ketiga, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, yaitu tentang hukum pidana, yaitu adanya hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun untuk penyebaran berita yang mengakibatkan adanya keonaran di masyarakat. Kedua, hukuman penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, di pasal 15 juga disebutkan kembali, yaitu adanya hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Next. Udah habis ternyata PowerPoint saya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan bertanya aja ya. Mau bertanya ya nggak apa-apa, nanti dimaklumi kok. Nanti kalau misalkan belum ada pertanyaan sekarang, bisa bertanya melewati kontak info yang sudah saya share di grup ya, kan udah ada di grup juga ya. Mungkin gitu aja sih kalau dari aku. Kembali ke Yasmin. Oke, nah mungkin itu aja tadi yang bisa disampaikan dari Yasmin tentang penanaman lidah buaya, manfaatnya, dan bagaimana cara mengolahnya menjadi minuman, dan juga pemaparan dari Saudara Adit terkait penyebaran berita hoax nih. Jadi kita perlu aware ya, atau kayak perlu sadar nih bagaimana dampaknya juga, terutama dampak hukumnya tentang penyebaran berita hoax itu sendiri. Selain itu merugikan orang-orang dari sekitar, tentunya kalau misalnya kita nanti tiba-tiba ketahuan nih gitu, kalau misalnya kita sebagai oknum penyebar berita hoax itu ada dampak hukumnya loh. Gitu. Nah, juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Mungkin salah satunya bisa juga tuh minum minuman lidah buaya karena banyak banget manfaatnya dan bisa meningkatkan imunitas tubuh. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada warga RT 6 RW 2 Kelurahan Balai Kambang atas partisipasinya. Mungkin untuk sosialisasinya nanti akan ada lagi gitu, karena untuk program kerja kami itu banyak, dan nantikan juga jadi ada pembagian bibit lidah buaya yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Oke, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ibu-ibu boleh on cam untuk di screenshot foto bersama. Tolong ya. Boleh. Teman-temanku sekalian dan ibu-ibu, ceritanya ibu-ibu. Ya dong. Terima kasih. Oke, kayaknya bisa segini aja nih. Nggak apa kalau misalnya. Oke, ada lagi. Oke, dalam hitungan 3, Yasmin akan screenshot ya, sebagai dokumentasi sosialisasi program kerja pada hari ini.
1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ibu-ibu dan juga warga sekitar dari RT 6 RW 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.